Oke, selamat pagi. Udah tanggal 12. Udah jam 00 lebih soalnya. Spesial video kedua teknik EFP. Masih ingat betul waktu itu yang ngajari Mas David, trader dari Probolinggo, yang mungkin sekarang beliau sudah berhenti menjadi trader. Ya, setiap orang memiliki pilihan hidup masing-masing, tapi bahkan sampai detik ini teknik ini setia saya gunakan. Bagaimanapun terima kasih kepada beliau. Ya, nggak setiap saat selalu profit, kadang juga kena stop loss, tapi udah cocok. Jadi ya asah terus, pakai terus. Melanjutkan video yang pertama, tadi kan udah kita bahas EF123, terus buy dan sell ya. Nah, untuk video 2 ini kita hanya akan membahas EF1 dan 2, baik EF12 buy atau EF12 sell. Karena memang untuk EF1 dan F2 ini membutuhkan konfirmasi valid. Jadi untuk bisa kita tempel Fibo itu harus EF yang valid. Kalau F3 nggak perlu, langsung tempel bisa. Sebelum ke chart, kita ke coretan dulu ya, supaya ada gambaran. Jadi ini contohnya ada EF1 buy. Jadi harus breakout area B. Area B itu seperti apa? Area B itu seperti ini. Misal di sini A. Jadi ABC ini hanya penamaan saja sih sebenarnya. C. Apabila kita bicara EF1 buy atau EF2 buy, C itu adalah titik terendah. Apabila kita bicara EF1 atau EF2 sell, C itu adalah titik tertinggi. Nah, ini ABC ini sebenarnya hanya penamaan. Yang kita butuhkan sebenarnya adalah B-nya. B itu apa? B adalah area pergantian candle sebelum C. Karena ini contohnya EF1 buy, jadi C ini kan terendah, B itu pergantian candle sebelumnya, sebelum C ini. Nanti untuk EF1 ini harus candle yang kan satu sell lawan satu buy. Kalau F1 candle B nya ini harus breakout area B, baru disebut EF valid. Kalau cuma sekedar seperti ini, ada satu sell lawan satu buy, ini belum bisa kita follow, belum bisa kita tempel Fibo. Jadi harus ada pola seperti ini. Biasanya dia terbentuk dari tren turun, lalu ada koreksi naik, turun sekali lagi lebih low. Di situ nanti ada konfirmasi valid. Supaya lebih jelas, langsung kita ke chart saja ya. Kita ambil contoh EF1 dan EF2 yang valid itu seperti apa. Bebas ya, marketnya bebas. Akan tetapi kalau saya menggunakan untuk tren, biasanya saya pertama di H4, saya kecilin seperti ini supaya terlihat kurang lebih tertinggi dan terendahnya. Kalau kita mencari EF sell itu pasti di area seperti ini, tertinggi. Kalau kita mencari EF buy di area ini. Jadi kalau saya tidak mencari di tengah-tengah seperti ini, enggak, karena nanti trennya enggak kebaca, dari Fibo nya itu enggak kebaca.
Oh iya, sekali lagi saya sampaikan juga, Vibo hanya alat mengukur. Di FP ini ya, alasan open posisi kita itu pola candle valid tersebut, bukan karena Vibonya ya. Jadi tolong bagi para suhu yang sudah memahami Vibo, apabila memang Vibo yang suhu gunakan itu alasan OP karena Vibo, ya mohon dimaklumi apabila di sini sedikit berbeda. Vibonya hanya alat, sedangkan alasan open posisi adalah pola candle. Nah, langsung saya ambil contoh di sini. Di sini ada EF1. Saya kotakin dulu. Video 2 ini hanya mengupas tentang EF1 dan EF2 ya. Nah, ini EF1 belum valid. Kemarin kan seperti ini, misal belum terjadi pergerakan harga. Nah, seperti ini belum valid. Validnya itu harus breakout area B. Area B tadi mana? A-nya di sini. Sorry, A. Kita kasih ukuran 12. Boleh. B-nya di sini. C adalah ini kan EF cell, titik tertinggi. Nah, supaya nggak bingung, ini saya kasih garis. Ini saya kasih garis. Tadi yang contoh di gambar tadi kan EFB ya, kalau ini EF cell. Jadi dari sini ada tren naik, dia ada koreksi, ini ada pergantian candle, ini membentuk EF1. Konfirmasi validnya di sini. B ini kita tarik. Nah, itu candle konfirmasinya di situ, candle breakoutnya. Kita kasih warna abu-abu. Nah, kurang jelas, biru aja ya, biru. Oke. Jadi candle validnya itu breakout ini. Apabila hanya EF1 seperti ini, belum bisa kita sebut EF valid. EF1 nya belum valid. Apabila ada candle breakout seperti ini, baru kita sebut valid, baru bisa kita tempel Vibo. Beberapa rekan awalnya mungkin bingung, ini kok udah ada EF1, begitu kita follow masih balik. Aduh, ini yang saya bilang di video pertama, untuk memahami area B ini, aduh ampun deh, nggak paham saya asli. 4 hari kalau nggak salah, 4 hari 5 hari itu. Area B itu apa sih? Area B itu apa? Kenapa harus ABC? Ini saya tambahkan, sebenarnya A itu nggak perlu, ini hanya sebutan biar enak gitu ya. Yang penting kita paham C dan B, karena yang kita ambil nanti B nya ini EF1 sell valid, C adalah titik tertinggi, B adalah pergantian candle sebelum C. Nah, nanti kalau udah valid gini, bisa kita tempel Vibo. Kalau EF cell kan 0-nya di atas, 100-nya di candle yang breakout area B tadi gitu. Tapi video kedua kita belum bicara tempel Vibo, memahami validnya EF1 dan EF2. EF3 lewat, dia nggak perlu breakout valid soalnya. Kita carikan lagi EF1. Ini ada. Tadi F2 ya, F2 sell. Tadi F1 ya. Berarti kita cari sampel yang lain. Jangan F1. Ini ada F2 sell. Ini pembentukan breakoutnya beda dengan yang tadi.
tapi pada prinsipnya sama. C adalah titik tertinggi, tertinggi terendah ini sebenarnya tolak ukurnya bukan chart ini ya. Kalau nanti udah nempel Fibo, tertinggi terendah itu patokannya adalah area minimal 2618. Itu bisa kita temukan pola pembalikan B. Jadi C adalah area tertinggi, kalau EF-sell kan ini. B adalah pergantian candle, ini kan pergantian candle sebelum C. Kita kotakin dulu. Jadi breakout B nya itu beda ya, ada yang wave itu gelombang seperti yang tadi. Kalau ini dia bukan wave, tapi lebih penting itu pergantian candle terdekat sebelum C, yaitu B yang kita maksud untuk teknik EFP ini. Seperti ini valid, bisa kita tempel Fibo karena pergantian candlenya sebelum C terbreakout oleh candle ini, candle F nya sendiri. Berbeda dengan yang tadi. Nah, kalau ini dia EF1 kan ini breakout candlenya itu ini, karena di sini dia nggak ada pergantian candle yang terdekat dari sini. Ini kan masih candle sama. Pergantian candle itu candlenya harus beda gitu loh. Sell buy, ini kan masih buy. Di sini belum ada breakout. Semoga paham ini. Kalau nggak paham silahkan WhatsApp bisa, Telegram bisa. Bagi yang serius belajar, saya mah seneng-seneng aja sih sharing-sharing gratis. Apalagi kalau mau hadir main ke tempat saya, ayo lebih paham. Makanya kalau saya bilang minimal orang harus paham MetaTrader ya. Kalau yang dari nol, saya juga agak bingung ngajarinya. Paling enggak dia sudah paham trading kalau untuk mempelajari teknik, dan juga belum memiliki teknik ya. Saya ingatkan kembali, kalau suhu sudah memiliki teknik, sebenarnya nggak perlu belajar teknik ini. Semua teknik sama, bagus semuanya. Nah, ini contoh yang EF1 sell tapi breakoutnya jauh. Kalau tadi kan deket tuh, di sampingnya pergantian channelnya, ini jauh. Mana sih ini ya, EF1 sell, EF nya kan ini. Kan tetapi butuh candle breakout untuk menyebut EF ini valid. C adalah titik tertinggi karena EF sell. B adalah area pergantian candle sebelum C. Hanya nggak usah ditulis lah, hanya penamaan sebenarnya. Jadi nanti breakoutnya di sini. Nih pergantian candle nih. Kalau seperti ini saja dia belum valid ini. EF1 1B lawan 1 sell, EF1 ya. Tapi setelah dia seperti ini, ada candle yang breakout area B ini, baru dia valid, baru nanti bisa ditempel Fibo seperti ini. Makanya ya itu tadi sudah tak ulang-ulangi berkali-kali. Kalau kita basicnya aja bingung, nggak nyambung. Ada beberapa rekan yang buru-buru pengen bisa, ini cara nempel Fibonya gimana, cara nempel Fibonya gimana, beranggapan bahwa alasan open posisi adalah Fibo. Saya tekankan bukan. Di FE ini alasan open posisi adalah pola valid. Fibo adalah alat untuk menempatkan stop loss, area OP, dan tujuan harga. TP1, 2, 3 itu kan level-level Fibonacci.
Jadi alasan open posisi bukan karena Vibonya, tapi lebih ke pola channel valid versi EFP. EF itu kan dari engulfing ya, channel itu, terus P itu level Vibo maksudnya. Semoga udah ada gambaran. Kita cari lagi. Saya seneng di GU ya, ganti ya GBP Audi. Nah ini dia sudah terjadi trending turun. Kita temukan EF di terendahnya, EF 1 buy. Ini pergantian channelnya ini. C adalah titik terendah FB. B adalah area pergantian channel sebelum C. Ini breakout valid. Satu C lawan 1 B, F1 B. Ini area B yang harus di breakout menunjukkan dia valid. Kalau valid langsung kita tempel 0 di ekor, 100 nya di open channel, close channel yang breakout area B. Jadi video kedua ini silahkan dipahami validnya EF 1 dan 2. Tidak perlu terburu-buru. Video pertama paham, kenal EF 1, 2, 3 seperti apa. Video kedua ini paham, ngelotok EF 1 dan 2 yang valid seperti apa. Jadi kalau baru sekedar ini seperti ini, 1 sel lawan 1 B, F1 B belum bisa disebut valid. Tadi harus ada breakout area B untuk F1 dan F2. Saya rasa untuk video kedua ini cukup. Semoga rekan-rekan, para suhuku, para master semakin paham dengan F1 dan 2. Saya bikin ulang video dengan suara lebih jelas. Semoga bermanfaat dan silahkan dibagikan apabila bermanfaat. Cukup sekian untuk video kedua ya.